Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, umur, sehingga dapatlah kita membaca satu ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, kurang lebihnya barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada huruf Al-Quran, maka diberikan kepadanya 10 pahala kebaikan. Ujar Rasulullah, aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf kada, tapi alif lam mim itu alif sebuting huruf, lam sebuting huruf, mim sebuting huruf, berarti 3 huruf lah. Berarti diberikan pahala kepadanya 30 pahala kebaikan. Nah, kita baca ini walaupun satu ayat teh berapa buting huruf tuh kita baca, nah itu luar biasa. Ada kehitungan nih lah, dihitung nih berpuluh-puluh jana hurufnya nah berapa ratus, bisa 100 soal nih ya, banyak banget kita dapat pahala kebaikan nih membaca, mendengar aja sudah dapat rahmat Allah Taala, apalagi membaca. Jadi maksud daripada ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in hajuka, maka ujar Rasulullah nih, Allah taala nih memadihi Nabi kita nih, maka jika hajuka, mereka itu menghujah engkau, mendebat engkau, memusuhi engkau. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani lah. Mereka itu menghujah engkau, mendebat engkau tentang agama Islam nih. Kan sebelumnya, dalam ayat sebelumnya, inna dina indallahil Islam, ujar Nabi kan menyampaikan agama yang benar itu agama Islam, bubuhan Yahudi, bubuhan Nasrani. Lalu ujar bubuhan Yahudi, kada agama benar itu agama kami aja. Ujar orang Nasrani, agama yang benar itu agama kami ya. Jadi masing-masing mengklaim bahwa agamanya agama yang benar. Padahal di sisi Allah agama Islam agama yang benar. Nabi kita menyampaikan agama yang benar, agama Islam, sesudah menampilkan dalil-dalil, hujah-hujah kepada mereka orang Yahudi. Jadi ketika mereka itu menghujah engkau wahai Nabi Muhammad, faqul, maka katakan, aslamtu wajhiya. Ya Allah, dalam ayat itu aslamtu, katakan olehmu kepada orang Yahudi, orang Nasrani yang mendapat itu, aslamtu, aku berserah, wajhi, akan diriku, lillah, hanya kepada Allah. Karena kita orang Islam ini kan hanya berserah kepada Allah. Ketika kita tuh menyampaikan kebenaran kepada seseorang, orang tuh kadang masih nang iya pendapatnya aja, masih pendapatnya aja, padahal yang kita sampaikan ini kebenaran sudah. Aku berserah kepada Allah sudah. Karena Allah Taala juga yang memberikan hidayah, aku ini cuma menyampaikan aja. Nah, aku berserah diri kepada Allah, menyerahkan seluruh perkaraku kepada Allah. Artinya aku kadang mensekutukan Allah, biar bubuhan nyawa mensekutukan Allah. Wahai orang Yahudi, orang Nasrani, orang Nasrani itu mensekutukan Allah lah. Kalau orang Yahudi ini kada percaya akan Nabi Muhammad, sama aja kafir juga ngaranya. Nah, wa manittaba'an, artinya orang yang mengikuti aku berserah juga kepada Allah. Itu para sahabat Rasulullah, umat-umat Rasulullah mengikuti Rasulullah. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad bagi orang-orang yang diberikan Alkitab. Maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu. Orang Yahudi ya ada kitab Taurat, Nasrani kitab Injil. Padahal situ ada aja sudah tentang kebenaran Islam. Nah, wal ummiyin, katakan juga kepada orang ummiyin. Ummiyin itu tafsirnya orang kan arti ummi itu tahulah pian ummi. Ummi itu kada bisa membaca,
kada bisa nulis, kada bisa membaca tulisan. Jadi maksud ummi di situ orang-orang bangsa Arab daripada orang-orang kafir musyrik. Kan nabi kita kan nabi yang ummi kalau daripada bangsa Arab. Tapi nabi kita nabi yang ummi itu sidin itu hebat bagi sidin supaya kada dikatakan Quran itu buatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kada bisa membaca, kada bisa membaca tulisan maksudnya. Membaca Quran bisa aja sidin, cuman kita bisa membaca tulisan dan kada bisa menulis. Jadi ummiyin di situ katakan juga kepada orang-orang bangsa Arab daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Nah, aslamtum ujar Nabi. Apakah kalian berislam? Artinya ikam buhan nyawa ini kan kada mahakon masuk Islam kah segitunya. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang-orang kafir dari kalangan Arab. Karena kan di zaman Nabi itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang-orang kafir daripada bangsa Arab. Kalian kada berislam kah? Artinya kalian kada berislam kah? Sesudah datang kepada kalian oleh kejelasan, kenyataan tentang kebenaran Islam, apakah kalian ini tetap hajakah dalam kekafiran? Kayak orang Nasrani, apakah tetap hajakah menuhankan Nabi Isa? Orang Yahudi nih dengan kekafirannya, apakah tetap juga kada percaya dengan aku sebagai nabi? Orang-orang Arab, orang-orang Quraisy tetap juga kah menyembah berhala? Nah, masih kitanya. Jadi disebutkan dalam riwayat hadis. Jadi ketika Rasulullah SAW tatkala membacakan ayat ini, ayat yang kita baca nih, firman Allah Ta'ala nih, artinya aslam itu apakah kalian tidak berislam kah? Lalu bubuhan orang Yahudi berkata aslamna, kami berislam aja. Ujar orang Yahudi nih, kami berislam aja. Kami berislam aja wahai Muhammad teh. Jadi ujar Rasulullah kepada orang Yahudi, amun ikam berislam, apakah ikam sekarang meyakini, menyaksikan bahwasanya Nabi Isa itu Nabi Allah, hamba Allah, Rasulullah? Sekalinya orang Yahudi berkata lagi, kami berlindung kepada Allah daripada mengatakan Nabi Isa hamba Allah dan Rasulullah. Nih, berarti kan Islam ngarannya kayak itu. Orang nang Islam itu ya Rasulullah meyakini Nabi Isa ini Nabiullah, hamba Allah, Rasulullah. Kan orang Yahudi ini mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Karena Nabi Isa itu kan tidak punya ayah. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Jadi orang Yahudi ini mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Anak zina kada mungkin jadi nabi. Ujar orang-orang Yahudi. Jadi ujar Rasulullah, mun bubuhan nyawa orang Yahudi mengaku sudah Islam, apakah kalian mengakui Nabi Isa itu nabi? Sekalinya kada mengakui Nabi Isa nabi. Tetap mereka bersikeras mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Orang Yahudi. Nah, berarti kan Nabi Islam mengarahnya itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Nasrani. Karena orang Nasrani mengatakan juga setelah ditanya Nabi, wahai bubuhan Nasrani, apakah kalian kada Islamkah? Sudah aku sampaikan nih kejelasan tentang Islam, kada berislamkah? Kami berislamai ya, orang-orang Nasrani nih. Berarti ditanya Nabi lagi, kalau kalian benar-benar masuk Islam, apakah kalian sekarang menyaksikan, bersaksi, mengakui, meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, persuruh Allah, Nabiullah? Sekalinya orang Nasrani menjawab, kami berlindung daripada mengatakan seperti itu. Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, kan Islam ngarannya itu. Orang Islam itu jar Nabi itu meyakini Nabi Isa itu anak hamba Allah, Rasulullah, bukan anak Tuhan. Tetapi orang Nasrani tetap bersikeras mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Sampai ini mengatakan Yesus itu anak Tuhan.
Yesus ya Nabi Isa. Yesus tuh diyakininya itu di mati di tiang salib, menebus dosa-dosa mereka ujarnya. Padahal Nabi Isa itu masih hidup. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Itu orang Yahudi. Siapa namanya paman? Yahuzaleh. Itu yang diserupakan dengan Nabi Isa padahal orang Yahudi. Nabi Isanya masih hidup. Nah, jadi bohong mereka mengatakan kami berislam. Tapi mereka orang menyebut-nyebut Islam tuh meyakini Nabi Isa itu hamba Allah, Rasulullah, Nabiullah. Jangan mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Jangan mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, fa'in aslamu, ujar Allah Ta'ala nih, ada dalam ayat itu. Fa'in aslamu, maka jika mereka itu berislam, wahai Nabi Muhammad, seandainya mereka berislam, faqadih tadau, mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya mendapatkan petunjuk tuh kena dapat keberuntungan di akhirat, selamat di akhirat, masuk surga di akhirat. Wa in tawallau, dan jika mereka itu berpaling daripada Islam, artinya sudah didakwahi orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah tuh daripada bangsa Arab, tapi mereka itu tawallau, berpaling, artinya kadahkon masuk Islam, kadahkon mengikuti agama engkau. Mereka itu tidak akan membahayakan engkau juga. Artinya bila inya be Islam ini juga untung, bila inya kada be Islam inya juga ngerugi. Ikam kada rugi Muhammad teh, ikam kada bahaya Muhammad teh. Ikam tugas ikam menyampaikan aja. Nah tuh sambungan ayatnya. Fa inna ma'alaikal balagh, hanya saja tugas engkau wahai Muhammad cuma menyampaikan dalil-dalil akan kebenaran Islam. Kejelasan tentang agama Islam. Artinya apabila engkau sudah menyampaikan yang datang daripada Allah Ta'ala, ikam sudah menunaikan tugas engkau sebagai seorang nabi. Kan nabi itu menyampaikan aja dan memberi hidayah Allah. Engkau tidak ditakuni tentang mereka untuk menerimakah, adakah, itu bukan tugas engkau, itu tugas Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala menghendaki dapat hidayah masuk Islam, bila Allah Ta'ala menghendaki tidak dapat hidayah tetap kafir. Jadi tugas ikam cuma menyampaikan aja. Mereka itu kada beriman, ikam tetap selamat. Nah, kada nang ikam merugi itu, kada inya jua nang rugi. Nah, kayak itu. Wallahu basirum bil ibad. Allah Ta'ala sangat melihat, mengetahui dengan hambanya. Artinya mengetahui dengan orang yang beriman, mengetahui juga dengan orang yang kada beriman. Nah, kayak orang-orang munafik itu kan, orang-orang munafik di zaman Nabi banyak juga orang munafik. Pada zahirnya beriman, pada zahirnya beriman, pada hakikatnya hatinya kada beriman. Tuhan tahu aja. Orang yang beriman tahu aja juga nang di hati nang manusia itu. Allah Ta'ala akan membalas setiap daripada mereka itu menurut apa yang mereka itu yakini. Bila mereka meyakini akan kebenaran Islam, beriman, dibalas dengan surga. Bila mereka tidak meyakini dengan kebenaran Islam, kada beriman, dibalas dengan neraka. Jadi alhamdulillah nih kita nih termasuk orang yang beriman. Ya Allah, kita meyakini bahwasanya Rasulullah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah. Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Dan kita juga meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Nabiullah, Rasulullah. Bukan Nabi Isa itu anak zina, bukan Nabi Isa itu anak Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi itu membenci akan Nabi Isa sampai mengatakan Nabi Isa anak zina. Tapi orang-orang Yahudi itu memuji terlalu berlebih kepada Nabi Isa sampai limpat batas. Limpat batasnya apa? Mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Kalau kita pertengahan kita khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. Kita tidak menghinakan Nabi Isa, tidak mengatakan Nabi Isa anak zina, dan kita juga tidak memuji limpat batas sampai mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Tidak. Kita mengatakan Nabi Isa adalah seorang Rasul, seorang hamba Allah, seorang Nabiullah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan kita juga wajib mencintai Nabi Isa, karena tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai seluruh para nabi dan rasul. Amun kita beriman lawan Nabi Muhammad aja, cinta lawan Nabi Muhammad aja, tapi kada cinta kepada Nabi Isa, itu iman kita cedera.
iman kita bermasalah. Itu. Mudah-mudahan kita mati hal keadaan beriman, husnul khatimah, dan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.